Halo penggemar bulu tangkis Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik. Cukup bulu tangkis kita saja yang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak? Gelaran China Open baru memasuki babak awal, namun, wakil-wakil Indonesia sudah berguguran layaknya daun jati di musim kemarau. Pemain-pemain yang selama ini menjadi unggulan kita, dan kita prediksikan akan melangkah jauh, ternyata harus duduk jadi penonton lebih awal. Sebut saja salah satunya pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto. Sebagai unggulan pertama dan penyandang ganda putra nomor 1 dunia, nyatanya harus terhenti di pertandingan pertama. Alih-alih memimpin pasukannya bertempur dengan predikat ranking 1 dunia, ternyata malah putar balik terhenti di awal turnamen. Menilik performa Fajar Rian belakang ini, memang terlihat sangatlah menurun. Tercatat terakhir kali menjadi juara adalah di All England, pada bulan Maret lalu. Setelah itu, Fajar Rian mulai puasa gelar dan lebih sering gugur di awal-awal turnamen. Performa mereka, tidak mencerminkan sebagai ganda peringkat 1 dunia. Berbeda dengan penyandang peringkat 1 di sektor lain, seperti Chen Qingchen Jia Yifan, ataupun An Siyang, yang performanya terlihat konsisten di turnamen yang diikutinya. Padahal, selama ini sektor ganda putralah yang menjadi andalan Indonesia. Bahkan, Indonesia sempat mendominasi peringkat 10 besar ganda putra dunia melalui Fajar Rian, Ahsan Hendra, Leo Daniel, Bagas Fikri, serta Pramudia Yeremia, pada akhir 2022 lalu. Dengan menurunnya pasangan Fajar Rian, mendekati pensiunnya Ahsan Hendra, belum konsistennya pasangan-pasangan Indonesia lainnya, serta berkembang pesatnya ganda putra negara lain, apakah kejayaan ganda putra Indonesia segera berakhir? Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Tak hanya di ganda putra, di sektor tunggal putra, Indonesia juga praktis hanya bisa mengandalkan Anthony Ginting dan Jonathan Christie. Tunggal putra lainnya yaitu Chico dan Rustavito, rasanya sulit bagi mereka berbicara banyak untuk level turnamen Super 1000 ini. Sayangnya, Anthony Ginting dan Chico langsung tersingkir di babak pertama China Open kali ini. Dengan tersingkirnya Ginting yang tadinya diharapkan bisa juara, harapan kita kini tinggal pada Jonathan Christie. Akan tetapi, berharap Jonathan juara di China Open kali ini, rasanya berat. Memang Jonathan Christie pernah sekali juara di Indonesia Open pada tahun 2023 ini. Tetapi saat itu banyak pemain unggulan yang absen di turnamen tersebut. Walau begitu, kita doakan saja Jonathan bisa tampil sebaik mungkin dan melangkah sejauh mungkin dan bisa juara. Di sektor tunggal putri, lebih mengenaskan lagi. Hanya punya 2 wakil, dua-duanya langsung berkemas di babak pertama. Padahal, Mimin sempat berharap pada Gregoria Mariska Tunjung untuk bisa membuat kejutan di China Open kali ini. Hal ini karena belakangan ini performanya cukup meningkat. Tapi nyatanya, kejutan yang Mimin dapatkan ternyata sebaliknya. Melawan pemain Vietnam yang Mimin saja tidak kenal, ternyata Grego kalah. Untuk putri KW, rasanya gak usah dibahas. Kita sudah sama-sama tahu sepak terjangnya, dan sama-sama hafal endingnya. Di ganda putri, tidak jauh berbeda dengan sektor tunggal. Minim wakil dan performa tak stabil, juga terjadi di sektor ini. Pasangan Febriana Kusuma Amalia Pratiwi, cukup membuat netizen emosi dan geram bukan kepalang. Pasalnya, melawan pemain peringkat 235, yang namanya jarang muncul di turnamen, Ana Tiwi kalah dengan cara yang sangat membagongkan. Unggul jauh di set ketiga dengan skor 18-9, bisa-bisanya mereka ketikung dan kalah 20-22. Mimin sampai gak bisa berkata-kata melihatnya. Untung saja, Mimin tidak sedang memegang sesuatu saat menonton di depan televisi. Di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia juga sudah angkat koper berjamaah. Pasangan Rehan Lisa Ayu, sudah kalah di pertandingan pertama. Seolah punya solidaritas yang tinggi, pasangan-pasangan lainnya pun, ikutan angkat koper di babak kedua hingga tak menyisakan wakil satupun di babak berikutnya. Untuk sektor ganda campuran,
Indonesia memang belum ada pasangan yang kuat seperti pendahulunya Tantowi Ahmad Liliana Natsir. Ganda campuran era sekarang lebih dikenal spesialis babak kedua, yaitu lebih sering gugur saat mencapai babak kedua turnamen. Namun, kita bisa berharap ada perbaikan ke depannya setelah pelatih ganda campuran dipegang oleh Harry Ipe mulai beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah bulu tangkis Indonesia akan semakin maju atau makin tenggelam? Silahkan tulis di kolom komentar.